Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, tentara Zionis Israel menghancurkan bangunan di desa Taibeh, kota Lebanon. Belum ada laporan korban terkait serangan tersebut. Serangan Israel di desa Taibeh, Lebanon ini sebabkan kerusakan di permukiman warga. Dari video yang dirilis Press TV menunjukkan hampir seluruh permukiman warga hancur. Namun belum ada laporan terkait jumlah korban akibat insiden ini. Sementara itu pemirsa, Israel menyerang seorang pemuda di Lebanon Selatan, diduga pejuang Hizbullah yang tengah terluka. Dari video yang dirilis Press TV, Israel menyerang pejuang Hizbullah dengan drone atau pesawat nirawak. Pejuang Hizbullah meluncurkan drone serang dengan sasaran barak Yiftah milik tentara Zionis Israel. Dari video yang dirilis Shihab, pejuang Hizbullah meluncurkan drone dengan target barak Yiftah Israel. Tidak diketahui lokasi pasti peluncuran drone, namun serangan pejuang Hizbullah merupakan serangan balasan terhadap Zionis Israel ke Lebanon yang menelan ribuan korban. Selain itu pemirsa, drone kamikaze pejuang Hizbullah di Taibeh, Lebanon serang mobil rantis atau kendaraan taktis Zionis Israel. Serangan hancurkan mobil rantis yang sedang mengangkut personil Zionis Israel. Tanggapi serangan Zionis Israel yang bertubi-tubi ke Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan tidak akan menyerah. Hizbullah berencana bertahan di medan perang hingga nafas terakhir. المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معركة العصف المأكول بهذا المعنى، وهذا لم يحصل. هذا العدوان ما له حل إلا الاستسلام أو المواجهة. استسلام ما فيه، إذا حدا مفكر يستسلم يروح يستسلم لحاله، أما نحن فلن نستسلم، سنبقى في الميدان hatta law baqina ila akhir nafas. Serangan tanpa henti Zionis Israel ke Lebanon memicu kritik internasional. Bahkan sejumlah negara mengatakan agar Lebanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan memperluas target serangan ke Lebanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon.
לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Warga negara Indonesia di Lebanon, Ayu Nitria menyebut keamanan sosial diperketat meski di tengah gempuran serangan Israel. Berikut cuplikan dialognya dalam program Anju Sore bersama rekan Davi Pratama beberapa saat lalu. Bicara soal keamanan di Lebanon tidak hanya sekedar perang yang saat ini terjadi, memang ada keamanan sosial yang memang terus terjadi. Tapi bagaimanapun yang kami salutkan dari khususnya warga negara Lebanon sendiri, semangat mereka tetap bisa hidup dengan keadaan yang seperti ini, menyesuaikan, dan kami juga berharap apapun yang terjadi saat ini kondisinya tetap bisa baik. Semoga anak-anak kemudian beraktivitas di negara yang sangat indah ya. Lebanon itu indah, Mas Davi. Kita punya empat musim, dan dengan adanya perang ini apapun segala hal yang berdampak tidak hanya bagi Lebanon tapi seluruh warga negara Indonesia dan juga seluruh dunia, kalau bisa itu kita merasakan hidup yang lebih nyaman dan aman. Baik, bagaimana Anda membaca kondisi psikologis warga Lebanon, meskipun tadi Anda katakan ada serangan, namun juga ternyata masih tetap semangat sehari-hari? Lebanon sebenarnya sama seperti negara Timur Tengah lainnya ya, Mas Davi. Kehidupan malamnya lebih hidup ya, karena memang aktivitas siang, kemudian kondisi cuaca. Jadi ketika malam hari yang saya lihat kondisi mereka anak-anak ini merasakan bisa bermain tetap bisa bermain di taman, tetap ada senyuman, tetap ada ya selayaknya anak-anak. Tapi di balik itu semua memang tetap ada ancaman, tetap harus waspada, karena memang dengan kondisi negara yang saat ini, apalagi tadi di awal yang saya sampaikan, kita tidak tahu lagi nih apakah daerah yang saat ini saya bilang tempat saya aman, Tripoli, tapi apabila nanti ada dari sekelompok yang ternyata beralih pindah ke daerah-daerah aman, kemudian mereka tahu mereka akan menargetkan itu. Jadi tidak, seperti tadi di awal saya bilang, tidak bisa saat ini Lebanon tidak bisa dibilang 100% aman di wilayah-wilayah, baik di wilayah utara ataupun wilayah yang sebelumnya tidak menjadi target atau sasaran. Oke, Mbak Ayu, Anda sendiri inginnya seperti apa? Apakah Anda ingin segera keluar dari Lebanon, melihat eskalasi yang terus meningkat, seperti apa harapannya? Tadinya saya pikir ini semua akan berlalu atau juga setidaknya masih aman seperti sejak saya awal selesai di 2024. Tapi ternyata semakin kesini mungkin juga Mas David tahu pemberitaan ya seperti apa di Lebanon. Ya secara pribadi memang kami masih menunggu dari pemerintah yang nantinya akan disampaikan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bagaimana nasib warga negara Indonesia, apakah kami akan dilakukan evakuasi keluar dari Lebanon ataukah masih dengan skala evakuasi lokal. Harapan kami ya kami secara pribadi bisa dibantu untuk bisa keluar dari Lebanon saat ini, karena dengan kondisi yang makin hari kita tahu juga tidak ada persetujuan damai, terutama untuk di Lebanon. Mereka terus menyerang dan targetnya adalah warga negara targetnya adalah sipil, tidak lagi tentang sekelompok orang yang menjadi target. Nah itu jadi ya berharap pemerintah nantinya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, apakah kami akan bisa dievakuasi keluar dari negara ini? Saat ini kami masih menunggu arahan saja, Mas. Israel mengevakuasi tentara yang terluka di Lebanon ke Haifa, Israel untuk mendapatkan perawatan.
Helikopter militer Zionis Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka akibat perang di Lebanon dengan pejuang Hizbullah. Terlihat tim medis memandu korban luka untuk mendapatkan perawatan. Sejak pertempuran kembali berkobar, 81 tentara yang terluka telah dirawat di rumah sakit Rambam dari Lebanon. Sementara 314 warga sipil lainnya dirawat akibat peristiwa terkait serangan rudal di negara mereka. Akibat serangan Zionis Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن بنعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum.